Di atas langit terdapat dua iblis yang sedang berkelahi, yakni Kong Xuan dan Ming Wang. Ming Wang murka kepada Kong Xuan karena melanggar aturan sang dewa. Kong Xuan ketahuan karena telah menjadikan manusia sebagai pelampiasan nafsu birahinya. Bahkan akibat sering terobsesi dengan makhluk bumi, ia dikaruniai seorang anak yang bernama Hong Jun. Sementara di bumi, Hong Jun dan ibunya hanya bisa mendengarkan bahwa di atas langit telah terjadi perkelahian besar antara kedua iblis. Mereka berdua hanya bisa mendengar dan tak mampu melihat secara langsung perkelahiannya. Atas kejadian itu, Kong Xuan harus menerima akibatnya dengan hukuman mati. Ming Wang yang ditakdirkan sebagai algojo, ia tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan semua kekuatannya, ia menarik busur panahnya dan boom! Puluhan anak panah bertaburan di atas langit mengarah ke Kong Xuan. Kala itu, Kong Xuan turun ke bumi untuk mencari perlindungan. Namun, anak panah yang dilepaskan Ming Wang lebih duluan menembus jantungnya. Hong Jun dan ibunya yang melihat Kong Xuan tergeletak, mereka langsung histeris untuk menyelamatkan nyawanya. Namun sudah terlambat, Kong Xuan harus mengakhiri hidupnya dengan cara mengenaskan. 12 tahun kemudian, tepatnya di bumi, ada pria misterius yang sedang mengambil kelopak kayu. Kemudian ia tulis sebuah pesan di atasnya. Setelah selesai, ia mengirim pesan tersebut dengan teknik jadul yang diajarkan leluhur sebelumnya. Melalui sebuah danau, ikan membawanya ke tengah, kemudian dilanjutkan oleh burung gagak putih. Pada akhirnya, pesan tersebut sampai ke istana Yaojin yang berada di atas langit. Lalu, para budak menyerahkan kepada tuannya yang bernama King Xiong. Masih di istana Yaojin, di sana ada seekor hewan lucu yang bernama Zhao Zelong. Kala itu, dia menyuruh Hong Jun untuk turun. Hong Jun kini sudah tumbuh besar. Saat itu ia sedang meracik sebuah ramuan. Nantinya ramuan tersebut akan diberikan kepada ayah angkatnya yang terkena racun api. Kemudian Hong Jun mendatangi ke tempat ayahnya yang sedang beristirahat. Lalu ia menaburkan ramuan tersebut. Ayah angkatnya yang bernama Zhong Min setelah menghisap ramuan itu membuatnya terbangun. Lalu mengeluarkan api di dalam tubuhnya, menandakan bahwa Zhong Min telah sembuh dari racunnya. Singkatnya, Kang Xiong memberikan pesan tersebut kepada Zhong Min. Rupanya, pesan itu berasal dari Departemen Eksorsisme Tianbo yang menyuruh mereka mengirim bala bantuan untuk menyelamatkan kota Chang'an. Saat ini kota Chang'an berada dalam masalah besar. Para monster iblis telah merajalela di sana. Malam harinya, Kang Xiong menceritakan kepada Hong Jun tentang asal-usulnya, di mana di dalam tubuh Hong Jun terdapat darah iblis dan manusia. Karena memiliki darah manusia, Hong Jun disuruh mewakili istana Yaojin untuk dikirim kembali ke bumi. Hong Jun, 你很特别，你在妖界长大，你心里早已有了答案。是真的吗？ Singkatnya, Hong Jun menghadap kepada Zhong Min. Di sini Zhong Min memberikan 3 hal setelah sampai ke bumi nantinya. Pertama, di Huaiying memiliki organisasi besar yang bernama Eksorsisme Tianbo. Nanti setelah bertemu mereka, Hong Jun disuruh untuk menyerahkan pesan tersebut, agar mereka mengetahui bahwa Hong Junlah orang yang telah dikirim dari istana Yaojin. Setelahnya, Hong Jun mencari tahu siapa pembunuh ayah kandungnya. Karena hanya lewat sanalah Hong Jun akan mengetahui siapa pelakunya. Yang kedua, Zhong Min memberikan pisau bulu merak peninggalan ayahnya Kong Xuan sebagai senjata untuk membunuh para monster iblis. Dan juga Zhong Min mengingatkan kepada Hong Jun untuk menuruti aturan di sana. Dan terakhir, Zhong Min memberikan lampu hati yang nantinya berfungsi sebagai pendeteksi keluarga Chen. Jika orang itu memang benar keturunan Chen, maka lampion hati ini secara otomatis akan masuk ke dalam tubuh orang tersebut. 你找到陈师仪或陈家后人，
Sebelum pergi, Zhao Zilong diperintahkan oleh Kang Xiong untuk menemani Hong Jun. Tugasnya untuk memberikan arahan kepadanya. Karena sebelumnya Zhao Zilong memiliki segudang pengalaman di bumi. Hal itu nantinya akan memudahkan Hong Jun untuk beradaptasi di sana. Akhirnya mereka berdua sampai ke bumi. Baru beberapa saat sampai, mereka sudah mendapatkan masalah, yakni bertemu dengan monster iblis yang berwujud naga. Hong Jun tak tinggal diam, ia mencoba melawannya. Hong Jun bukanlah pemuda biasa, menggunakan jurus petir dan tusukan pisau bulu merak. Ia berhasil menjatuhkan naga tersebut. Hal itu menimbulkan guncangan membuat para prajurit melihat Hong Jun lari melalui atap ke atap. Para prajurit mengira bahwa Hong Jun adalah seorang monster, sehingga mereka semua mengejarnya. Pada akhirnya, Hong Jun terpojok. Atasan prajurit memerintahkan pasukan untuk melepaskan anak panahnya. Dan boom! Hong Jun mampu menepis dan anak panah tersebut menjadi bumerang bagi mereka. Sehingga hanya tinggal atasannya yang masih tersisa. Tiba-tiba, kapten yang bernama Jenglong datang menggunakan pedangnya dan langsung menyerang Hong Jun. Saat itulah pedang tersebut memecahkan lampu hati miliknya dan terjadilah sebuah ledakan. Atas kejadian itu, Jenglong pingsan. Sementara Hong Jun melihat semua prajurit mengejar untuk menangkapnya, ia membawa Jenglong untuk ia selamatkan. Kemudian Hong Jun membawa Jenglong ke rumah bordel. Di sini Hong Jun melihat lampu hatinya masuk ke dalam tubuhnya, dan pisau bulu meraknya juga hilang. Apakah Jenglong adalah keturunan Chen? Setelah membaca kartu identitas miliknya, bahwa Jenglong bukanlah keturunan Chen, tetapi dia keturunan Lei. Hal ini membuat dilema, apakah mereka harus membunuh atau tidak agar bisa mengambil lampu hati yang ada di dalam tubuhnya tersebut. Sementara di tempat lain ada monster iblis misterius. Monster iblis tersebut membunuh para prajurit yang kala itu sedang berjaga. Singkatnya di pagi hari, Hong Jun yang melihat Jenglong tak terbangun juga, ia kemudian mengeluarkan ilmunya untuk menyembuhkan akibat terkena ledakan malam tadi. Dan Jenglong pun kembali sadar. Setelah melihat Zhao Zilong, ia mengira bahwa mereka berdua adalah seorang monster. Dan tiba-tiba pemilik rumah masuk ke dalam. Untung saja mereka berhasil kabur, namun kartu identitas Jenglong tertinggal. Sehingga komandan yang bernama Hu mengetahui bahwa Jenglong telah menyusup ke rumah ini. Sementara para monster iblis mendapatkan pisau bulu merak Hong Jun, dan mereka mengetahui bahwa orang tersebut diutus untuk menghabisi mereka semua. Sedangkan di istana, Jenglong dimarahi kakak sepupunya yang bernama Kakak Yeng. Kakak Yeng mendapatkan kabar bahwa Jenglong lari ke rumah burdel saat pasukannya diserang. Kakak Yeng tidak percaya saat Jenglong mengatakan bahwa ia melihat sesosok iblis. Singkatnya Kakak Yeng bersama Nyonya Go dan suaminya Go Zhang. Mereka membahas tentang masa depan Jenglong, di mana Nyonya Go ingin Jenglong melanjutkan ambisi Digong sebagai penakluk monster iblis. Awalnya Kakak Yeng sempat menolaknya, namun Nyonya Go tetap keras inginkan Jenglong berada di barisan depan karena dia memiliki bakat yang besar. Setelah perundingan yang cukup lama, akhirnya mereka semua setuju. Jenglong ditetapkan sebagai pemimpin di divisi Exorcist Tianbo,
yang didirikan oleh Daegong dalam misi pemberantasan monster iblis. Sementara Hong Jun dan Zhao Zelong ia pergi ke pasar. Di sini berkat pengetahuan yang diberikan oleh Zelong, Hong Jun sedikit demi sedikit jadi tahu apa yang tidak tahu tentang kehidupan di bumi. Hong Jun melihat sebuah pertunjukan membelah batu menggunakan palu besar, di mana batu tersebut diletakkan di atas tubuh manusia. Setelahnya, semua pribumi memberikan uang tips sebagai tanda terima kasih atas pertunjukannya. Sementara Hong Jun memberikan mutiara malam yang membuat semua orang merebutkannya. Setelahnya, ia pergi ke pertunjukan topeng monyet. Di sini ia melihat monyet itu disiksa karena tak ingin menuruti majikannya. Sehingga membuat Hong Jun mencoba membebaskan monyet tersebut. Dan berhasil. Monyet itu lari ke atas, sementara Hong Jun dikejar oleh majikannya karena membuat peliharaannya lepas. Saat di pelariannya, Hong Jun tak sengaja menginjak atap yang rapuh, sehingga ia terjatuh. Disinilah Hong Jun bertemu dengan orang-orang pilihan dari berbagai tempat, dengan tujuan yang sama, yakni menyelamatkan kota Chang'an. Di sana ada Mu Yagin berasal dari pedang rumput Holon Bear, ada Atai, dan Kyo Yongsi dari Jiangnan. Awalnya mereka sempat mengira Hong Jun adalah seorang monster iblis. Namun setelah melihatkan sebuah pesan yang ada di kelopak kayu, akhirnya mereka saling berkenalan. Di sini mereka masih belum mengetahui siapa penulis pesan ini. Tiba-tiba Jenglong dan Kakak Yeng datang. Mereka ingin menangkap Zhao Zelong karena dikira dia adalah seorang iblis. Dan boom! Jenglong langsung menyerang Hong Jun. Dan mereka bertiga langsung memukul kepala Jenglong. Begitupun dengan Kakak Yeng, ia juga dijatuhkan oleh Atai, sehingga mereka berdua pingsan. Setelah pingsan, mereka pun mengambil sepucuk kertas milik Jenglong. Mereka pun panik setelah membaca isi surat tersebut, di mana isi suratnya mengatakan bahwa Jenglong orang yang sudah dipilih untuk menjadi pemimpin divisi Exorcist. Artinya Jenglong adalah kapten dari mereka semua. Mereka pun membawa Jenglong dan Paman Yeng ke dalam ruangan. Di sini mereka mencari rencana agar tidak dimarahi oleh kaptennya atas kejadian tadi. Sesaat berdiskusi, Jenglong terbangun dan boom! Atai kembali memukulnya, sehingga Jenglong kembali pingsan. Sesaat mau pergi untuk meninggalkan jejak, tiba-tiba Jenglong sudah tersadar. Akhirnya mereka berempat pun meminta maaf atas kejadian tadi kepada Jenglong. Jenglong kemudian meminta Hong Jun untuk berkata jujur kepadanya. Tujuannya itu untuk membuat Kakak Yeng percaya padanya dengan apa yang ia katakan sebelumnya. Hong Jun pun mengatakan sejujurnya kepada Jenglong. Pada malam itu, ia hanya ingin menyelamatkan nyawa Jenglong. Sebelumnya, ia juga tak tahu bahwa rumah itu adalah rumah bordil. Setelah mendengar itu, Kakak Yeng pun percaya bahwa yang dikatakan Jenglong adalah sebuah kebenaran. Dan film pun bersambung.